Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di sini kami akan mereview makanan khas daerah Bogor yang sudah dimodifikasi, yaitu lapis talas Bogor Sangkuriang. Tapi sebelumnya, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fania Kuratu. Nama saya Yasriel Simanugrah. Nama saya Raden Adinda. Nama saya Zahra Fiania Nur Adibah. Nama saya Fauzan Desa Putra dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah lapis talas Bogor Sangkuriang. Talas merupakan tumbuhan yang begitu melimpah di kota Bogor sebagai umbi-umbian yang sudah populer dan dimanfaatkan untuk makanan cemilan. Talas Bogor juga dapat dibuat tepung. Tepung talas dapat diolah untuk membuat makanan. Salah satu makanan dengan berbahan utama dari tepung talas yaitu lapis Bogor Sangkuriang. Kue lapis berbahan talas dia mengalirkan tekstur yang lembut dan rasa yang lezat. Talas sebagai bahan dasar pembuatan kue ini merupakan bahan pangan khas Bogor dengan tampilan yang menarik, beragam varian rasa, serta kemasan dan desain khusus menjadikan lapis Bogor Sangkuriang ini banyak diburu oleh wisatawan kota Bogor. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bolu talas terdiri menjadi 4 bagian, yaitu bahan A, bahan B, bahan C, dan bahan D. Pertama, bahan A terdiri dari 4 butir telur ukuran sedang, 125 gram gula, 1 sendok teh emulsifier atau SP atau TBM atau ovalat. Kedua, bahan B yaitu terdiri dari 150 gram tepung terigu protein rendah, 1 sendok makan munjung tepung maizena, setengah sendok teh baking powder, seujung sendok teh garam, secukupnya vanili bubuk, 1-2 sendok makan susu bubuk. Lalu ketiga ada bahan C yaitu terdiri dari 1 bungkus kecil santan instan, 85 ml minyak goreng. Dan yang terakhir bahan D yaitu terdiri dari 1 sendok teh pasta talas, secukupnya pewarna kuning, topping, secukupnya whipped cream atau buttercream, dan keju parut. Langkah pembuatan. Yang pertama, oleskan loyang pakai loyang kotak ukuran 16 cm menggunakan minyak dan alasi dengan kertas baking. Panaskan dulu kukusan dengan api sedang cenderung kecil. Ayak bahan B sampai tercampur rata, sisihkan. Yang kedua, mixer bahan A sampai menggembang putih dan kental berjejak bertahap dari speed rendah, sedang, sampai maksimal. Yang ketiga, jika bahan A sudah berjejak, turunkan speed mixer ke speed paling rendah. Masukkan bahan B bertahap, jangan lama-lama, asal tercampur saja. Matikan mixer. 4. Campurkan minyak santan, aduk rata, kemudian masukkan ke dalam adonan bertahap menggunakan spatula. Aduk balik hingga rata secara perlahan agar tidak bantat. Ciri cake akan bantat ketika adonan berubah encer. Yang kelima, bagi adonan menjadi 2 sama banyak. 1 bagian beri pewarna kuning secukupnya dan sisanya beri pasta talas. Tuangkan adonan kuning ke dalam loyang. Ratakan dan hentakan beberapa kali untuk mengeluarkan udara dalam adonan. Kukus selama 10 menit. Kemudian masukkan sisa adonan yang diberi pasta talas di atasnya. Kukus lagi selama 25-30 menit atau sampai matang. Yang keenam, beri topping sesuai selera. Selanjutnya, kita akan memperkirakan analisis biaya dari produk Sangkuriang ini. Analisis biaya yang pertama adalah biaya investasi. Biaya investasi ini berupa alat atau mesin yang digunakan saat produksi berlangsung. Biaya investasi yang diperkirakan dalam usaha Sangkuriang adalah Rp26.900.000 dengan biaya penyusutan per hari dalam 1 tahun adalah Rp73.700. Lalu yang selanjutnya adalah biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang pasti digunakan dalam setiap produksi. Dalam produk Sangkuriang, biaya tetap terdiri dari air dan listrik, serta biaya penyusutan yang ditotalkan berjumlah Rp1.073.700.
Selain biaya investasi, ada biaya variabel berupa bahan-bahan yang digunakan setiap produksi. Biaya variabel yang digunakan diperkirakan berjumlah Rp1.360.000. Lanjut ke total biaya produksi. Total biaya produksi adalah jumlah biaya tetap dengan biaya variabel, yaitu Rp2.433.700. Dari total 100 bungkus atau box, maka didapatkan harga pokok atau HPP dari total biaya produksi dibagi total produksi adalah Rp24.337. Maka harga jual didapat dari HPP ditambah laba. Di sini kami memperkirakan laba yang diinginkan adalah 30%, maka harga jual dari Sangkuriang ini adalah 32.000 yang sudah dibulatkan. Sedangkan penerimaan kotor yang didapatkan dari hasil kali antara produk dengan harga jual adalah Rp3.200.000. Lanjut ke laba atau keuntungan. Laba didapatkan dari penerimaan kotor dikurang total biaya sebesar Rp766.300. Maka laba yang didapatkan adalah Rp766.300 setiap produksi 100 bungkus atau box. Itulah analisis biaya dari produk Sangkuriang ini. Saya akan mereview bolut talas khas Bogor ini. Suka banget dengan bolu talas khas Bogor yang satu ini. Sekarang memang sudah banyak yang buat bolu yang mirip-mirip, tetapi tetap saja yang ini menurut saya paling enak. Tekstur bolunya moist, rasa tidak terlalu manis, sangat terasa atas teh talasnya. Pecinta talas seperti saya pasti akan suka banget. Selain itu, kemasan dari lapis Bogor ini sangat elegan dengan desain sederhana tetapi tetap menarik dari segi perpaduan warna yang juga sangat menarik perhatian masyarakat untuk membelinya. Ini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan dari lapis talas Bogor. Di antaranya adalah kelemahannya. Yang pertama adalah produk hanya satu jenis. Hal ini dapat menjadikan kekuatan dari bisnis, namun juga dapat menjadikan kelemahan dari bisnis jika seumpamanya selera konsumen berubah. Bukan tidak mungkin produk ini akan ditinggalkan dan beralih ke produk lain yang lebih inovatif dan variatif. Yang kedua adalah tokonya terbatas. Lapis talas Bogor bukan usaha waralaba, jadi tidak di setiap kota-kota terdapat outletnya. Yang ketiga adalah masa expirednya. Lapis talas ini mempunyai masa expired yang relatif singkat, yaitu kurang lebih dari sekitar 4 hari, maksimum dalam 1 minggu jika disimpan di lemari pendingin atau kulkas. Bagian dari lapis talas Bogor. Yang pertama adalah fashion. Lapis talas Bogor memiliki fashion yang menarik dan unik dari berbahan dasar talas yang mungkin sebelumnya orang-orang kurang menyukai. Setelah diubah menjadi kue, sekarang semua orang berlomba-lomba berburu kue, terutama mereka yang di luar kota Bogor. Yang kedua adalah rasa. Kue lapis talas Bogor ini mempunyai pilihan rasa yang menarik. Yang ketiga adalah lokasinya yang strategis. Letaknya yang strategis mudah dijangkau oleh konsumen, baik itu dengan kendaraan umum, pribadi maupun kendaraan umum. Yang keempat adalah kemasan. Menggunakan kemasan yang bercorak dan menggambarkan Sangkuriang sehingga menjadikan lebih menarik untuk konsumen. Kesimpulan dari video kami di atas adalah lapis talas Bogor Sangkuriang merupakan salah satu oleh-oleh khas Bogor berbahan dasar tepung talas dan menjadi lapis talas pertama dan terbesar di Bogor. Kelebihan dari lapis talas Bogor Sangkuriang antara lain bahan dasar talas dan tampilan kue yang menarik, memiliki rasa yang bervariasi sehingga konsumen tidak bosan, lokasi outlet yang strategis, adanya delivery order. Untuk range harga Bogor Sangkuriang memang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan outlet yang lain. Tetapi, rasa lebih nikmat lapis Bogor Sangkuriang. Selain itu, lapis Bogor Sangkuriang memiliki kekurangan yang hanya mengandalkan satu bahan, yaitu talas, sehingga diperlukan variasi bahan lain yang digunakan. Lapis talas ini hanya mampu bertahan maksimal 7 hari karena tidak memakai bahan pengawet. Sekian review dari kami tentang makanan khas daerah Bogor yang sudah dimodifikasi, yaitu lapis talas Bogor Sangkuriang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.